Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kembali di sore ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumahnya, bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu yang insyaallah kita akan membahas fikih zakat, ya, zakatul mal dan zakatul fitr insyaallah. Nah, az-zakah, zakat secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah, yang tumbuh dan bertambah. Misalnya zaka az-zar'u, ya, tanaman itu tumbuh. Zakat nabat, itu secara bahasa, yang tumbuh, yang bertambah. Juga diambil dari at-taharah, yang artinya suci, ya, dan dikatakan dinamakan zakat dengan zakat karena memang mensucikan jiwa, membersihkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka zakatnya untuk membersihkan mereka, untuk mensucikan mereka. Nah, sedangkan dalam istilah syariat, zakat adalah ibadah harta, ibadah maliyah yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Nanti akan kita bahas dari harta-harta yang khusus. Tidak semua harta ada zakatnya, diberikan kepada orang-orang yang khusus. Tidak semua orang juga berhak untuk mendapatkan zakat. Zakat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab, bunyal Islam ala khams, dibangun Islam di atas 5 pondasi: syahadat la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, ya, syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan haji. Jadi rukun dari rukun-rukun Islam. Kemudian tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk menunaikan zakat, ya, dengan menegakkan salat.
aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tegakkan salat dan tunaikanlah zakat. Seseorang yang dia menunaikan zakat, banyak kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an akan dia dapatkan. Yang pertama tadi sudah disampaikan, akan membersihkan jiwa mereka, akan membersihkan harta juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di dalam surga-surga dan di dalamnya ada mata air. Mereka mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada mereka. Apa sifat mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, kenapa kok mereka bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, mereka ketika di dunia berlaku ihsan, orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah tentunya dengan ibadah, dengan ikhlas. Berbuat baik kepada Rasulullah tentunya dengan dia berittiba. Berbuat baik kepada pemerintah dengan dia taat dan patuh, mendengar. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, bahkan berbuat baik kepada binatang. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh, baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, apabila kalian menyembelih, baiklah dalam menyembelih. Baik, ini yang pertama, sifat mereka. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Yang ketiga, wabil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, mereka tidak pernah sempurna melakukan ibadah. Mereka tidak pernah merasa sempurna dalam melakukan ibadah. Setelah banyak waktu malam mereka gunakan untuk sholat, di sahur, di penghujung malam mereka gunakan untuk beristighfar. Ya. Kemudian yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang minta-minta dan bagi orang yang tidak minta-minta. Maksudnya di sini mereka yang menunaikan zakat, ya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga, mata air. Kemudian orang yang tidak menunaikan zakat, kita persingkat aja, tidak semua dalil dibacakan ya. Orang yang tidak menunaikan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 180, wala yahsabanna alladziina yabkhulun bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Jangan mengira orang yang kikir dari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka dari harta itu baik bagi mereka. Orang yang tidak mengeluarkan zakat jangan mengira itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka kikirkan itu nanti di hari kiamat. Ya. Unta yang tidak mereka keluarkan zakatnya, sapi, kambing, emas dan perak nanti akan dikalungkan di leher-leher mereka di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka keluarkan zakatnya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka azab yang sangat pedih untuk mereka. Hari yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka dipanggang di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, disetrika bagian depan tubuh mereka, wa junubuhum, dua sisi tubuh mereka, wa dhuhuruhum, bagian punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian simpan untuk diri kalian.
fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Nah, ini ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Berapa lama itu? Ini belum di neraka lagi ya. Masih di padang mahsyar. Ya, kita baca di sini ditafsirkan, dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahib dzahab wala fiddah." Tidaklah mereka yang memiliki emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, kemudian tidak ditunaikan zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaih min nar. Ya, bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya, apabila nanti datang hari kiamat akan dibuat lempengan-lempengan dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian kemudian mereka dipanggang di atas lempengan tersebut di neraka jahanam, fayuqwa biha, kemudian disetrika dengan itu jambuh dua sisi tubuh mereka, wajabinuh bagian depan tubuh mereka, wa dhahruh bagian belakang tubuh mereka, kullama baradat u'idat lah, setiap mendingin lempengan tersebut dipanaskan lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, di hari yang lamanya 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, sampai Allah tegakkan pengadilan, Allah tegakkan persidangan. Fayura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, kemudian diperlihatkan jalannya imma ke surga atau ke neraka. Ya. Jadi selama 50.000 tahun di padang mahsyar akan diazab demikian, nasallallahu alaihi, bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna, 5 hal andaikan kalian diuji, ditimpakan bala musibah dengan 5 hal tersebut, wa'udzubillah an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah mudah-mudahan kalian tidak mendapatkan 5 hal itu, 5 musibah itu." Apa itu? Lam tadharil fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha, tidaklah muncul perbuatan keji pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sampai disebar, diumumkan. Tidak malu-malu lagi perbuatan keji tersebut terlihat oleh orang, diumumkan. Entah itu riba, entah itu zina, entah itu khamr, entah itu judi, perbuatan-perbuatan keji pada suatu kaum. Iklannya terlihat di mana-mana. Yu'linu biha, diiklankan, diumumkan. Illa fasha fihimut ta'un, kecuali akan tersebar di kalangan kaum tersebut ta'un, wabah-wabah penyakit, wal auja', kelaparan-kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, yang itu belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinin wa syiddatil mu'nah, dan tidaklah suatu kaum mereka mengurangi timbangan, takaran, kecuali mereka akan ditimpakan kemarau panjang, susahnya bahan pokok, wa jawri sultan alaihim, dan kezaliman pemerintah untuk mereka. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah suatu kaum mereka menahan zakat harta mereka, illa muni'ul qatar minas sama, kecuali mereka akan ditahan hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru, kalaulah bukan karena hewan atau binatang ternak, sama sekali Allah tidak akan turunkan hujan untuk mereka. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih, dan tidaklah suatu kaum mereka memutuskan perjanjian dengan Allah dan dengan Rasulnya. Apa perjanjian dengan Allah? Perjanjian dengan Rasulnya apa itu? At-tauhid. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Kita semua menjawab apa? Bala. Syahidna, iya, kami bersaksi untuk itu. Kemudian juga perjanjian adalah salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Tidaklah suatu kaum mereka memutus perjanjian dengan Allah dan Rasulnya kecuali
sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, Allah akan jadikan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, sampai mereka musuh-musuh tersebut mengambil apa yang ada di tangan-tangan mereka. Ya, dulu ketika terjadi perang Teluk, ya, antara perang Teluk Amerika, ketika Irak, Saddam Hussein mau menyerang Arab Saudi. Arab Saudi menyewa tentara Amerika, tetapi Kuwait sempat dimasuki oleh tentara-tentara Saddam Hussein. Perhiasan-perhiasan yang ada di tangan wanita-wanita tersebut itu diambil semuanya oleh para tentara tersebut. Seperti ini. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum mereka memutus perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan timpakan untuk mereka musuh-musuh yang menguasai mereka, dan musuh-musuh tersebut mengambil apa yang ada di tangan-tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan tidaklah seorang pemimpin dia tidak menerapkan hukum-hukum Allah atau mereka memilih-milih hukum Allah, kecuali Allah akan timpakan perselisihan terus di antara mereka. Nah, ini ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, apabila itu perorangan, maka diambil secara paksa. Kalau itu perorangan, ada beberapa orang diambil paksa oleh pemerintah, badan amil zakat. Tapi kalau seandainya yang tidak mau mengeluarkan zakat tersebut adalah satu kampung, ya, banyak orang sepakat mereka tidak mau mengeluarkan zakat, maka diperangi oleh pemerintah, seperti dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, zakat itu wajib bagi siapa? Yang pertama syaratnya adalah dia muslim. Kalau orang kafir tidak diterima sedekah mereka, zakat mereka, kebaikan apapun yang mereka lakukan Allah tidak terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidaklah yang menahan mereka untuk diterimanya sedekah mereka itu kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karena kekufuran Allah tidak terima amal ibadah mereka. Mau dia orang yang berbuat baik, sosial, mudah berbagi, ya, kemudian kan luar biasa, ada sebagian orang-orang kafir mereka membagikan makanan ke pedalaman-pedalaman, bahkan pengobatan-pengobatan gratis sampai ke Afrika sana. Kebaikan apapun dari orang kafir, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang sudah mereka lakukan dan kami jadikan itu bagaikan debu yang berterbangan, sedikit pun tidak akan memberikan manfaat untuk mereka nanti di hari kiamat. Ya. Dan mereka orang-orang kafir diazab bukan hanya karena kekufuran mereka saja. Kufur, apa arti kafaru, apa sih arti secara bahasa kafir itu apa? Ya, tertutup, ya, orang yang menutup hati mereka. Tidak mau mereka mengimani Al-Quran sebagai kitab suci. Mereka tidak mau mengimani Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kafir mereka itu. Ya. Mereka tidak hanya diazab oleh Allah karena kekufuran mereka saja, karena kesyirikan mereka saja, tetapi mereka pula diazab oleh Allah karena meninggalkan salat, karena meninggalkan puasa Ramadan, karena meninggalkan zakat. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak salat. Yang ketiga,
Mereka orang kafir tidak hanya diazab oleh Allah karena dua hal yang di atas saja, tetapi karena apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai dari pakaian, apa yang mereka kendarai dari kendaraan. Karena semua fasilitas dunia ini Allah berikan hanya untuk orang soleh. Karena itu seorang muslim yang dia menggunakan fasilitas tersebut untuk bermaksiat, Allah marah. Itu kufru nikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima tu'imu." Tidak mengapa, tidak berdosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh apapun yang mereka makan. Apa yang kita pahami dari ayat ini berarti? Orang kafir apapun yang mereka makan menjadikan itu dosa untuk mereka. Ya. Wa annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sebagaimana di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bumi ini Allah wariskan hanya untuk orang-orang yang soleh, dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho andaikan panca indera, harta, keluarga, apapun itu digunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muslim. Yang kedua, hur, dia orang yang merdeka. Kalau seorang budak, apa yang mau dia keluarkan zakatnya? Tubuh dia aja milik tuannya, dia tidak memiliki apapun. Baju yang melekat di tubuh dia pun milik tuannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, malikun nisab. Orang tersebut memiliki harta di atas nisab. Nanti akan kita bahas apa itu nisab. Jadi zakat ini tidak ada kaitannya dengan akal atau balik. Anak yatim yang memiliki harta dikeluarkan zakatnya. Orang pikun atau gila yang memiliki harta dikeluarkan apa? Zakatnya. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ini ucapan beliau ada di kitab Majmu' Al-Fatawa jilid ke-25 halaman ke-17. Wa tajibu zakah fi malil yatama, wajib zakat pada harta anak yatim. Inda Malik, dan ini pendapat Imam Malik Ibn Anas, wa Laits Ibn Sa'ad, wa Syafi'i, wa Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Thawr. Dan ini riwayat dari Umar bin Khattab, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Umar, Jabir bin Abdullah. Ya, bahwasanya tetap wajib zakat untuk anak yatim, harta anak yatim, harta orang gila. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya seseorang dia memiliki harta sudah di atas nisab, sudah wajib zakat 100 juta misal. Dia memiliki uang di tangannya 100 juta, tapi dia juga punya hutang 100 juta. Diulangi lagi ya. Dia mempunyai uang 100 juta, tapi dia mempunyai hutang juga 100 juta. Wajib zakat enggak dia? Enggak wajib zakat. Dia punya uang 100 juta di tabungannya. Kapanpun dia butuh bisa dia ambil uang tersebut. Kemudian dia punya hutang 100 juta juga. Dia keluarkan zakat enggak dari 100 juta tersebut? Tidak. Nah, dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, andaikan dia tidak mau mengeluarkan zakat uang 100 juta tersebut. Zakatnya berapa sih kalau 100 juta? Ya, 2,5 juta. Sedikit. Dari 100 juta cuman 2,5 juta. Memang ada orang yang pelit-pelit mengeluarkan zakat ya. Nah, kalau 200 juta tadi 100 juta tidak mau dikeluarkan zakatnya, maka bayarkanlah hutangnya. Jelas ini insyaallah. Kalau dia tidak mau bayar hutangnya, maka bayarkanlah zakat uang 100 juta tersebut. Wa matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayar hutang, itu adalah suatu kezaliman. Setiap detiknya dia sudah menzalimi orang yang menghutangi dia. Matlul ghani zulmun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang, ghani dia mampu bayar hutang tapi dia enggak mau, tarsok istilahnya ya. Yang seperti ini zulm, suatu kezaliman. Nah,
Kemudian yang berikutnya, man mata wa alaihi zakah. Siapa yang mati dalam keadaan belum membayar zakat, maka ahli warisnya harus mendahulukan pembayaran zakat si mayit. Ada 6 urutan harta si mayit dikeluarkan berurutan. Ya, ini bukan bebas milih, tapi berurutan seperti ini. Yang pertama, dikeluarkan harta si mayit itu untuk mu'natut tajhiz, artinya untuk keperluan kepengurusan jenazah dia. Ya, kalau misalnya tidak dihandle oleh DKM masjid atau RT atau keluarga, maka untuk membeli kain kafannya, untuk upah orang yang memandikannya, upah orang yang menggali kubur, beli tanah kuburan, ya, itu diambil dari harta si mayit. Ini yang pertama. Jadi harta si mayit pertama dikeluarkan harta si mayit itu yang pertama untuk kepengurusan jenazah dia. Ini yang pertama. Yang kedua, membayarkan hutang zakatnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang seseorang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan zakatnya daripada hutang seseorang kepada manusia. Yang kedua. Yang ketiga, membayarkan hutang si mayit yang di sana ada barang gadaiannya. Misalnya si mayit berhutang 10 juta, dia gadaikan 1 sepeda motor misalnya. Ya, nah yang ini dulu dibayar hutangnya. Yang ketiga. Yang keempat, membayarkan hutang si mayit yang tidak ada barang gadaiannya. Yang kelima, wasiat si mayit tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian yang keenam adalah warisan. Nah, kemudian wajib untuk mengeluarkan harta zakat itu sesegera mungkin. Kapan dia terkena wajib zakat, tidak boleh dia tunda. Wa yuhrum ta'khiru adaiha, haram untuk menunda pembayaran zakat. Ya, tetapi ada sebagian ulama mengistilahkan bulan pengeluaran zakat. Jadi selama belum habis bulan tersebut, maka boleh dia untuk menundanya. Misalnya dia wajib zakatnya bulan Ramadan. Ya, sebenarnya tanggal 15 Ramadan dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Selama bulan Ramadan tersebut belum habis, boleh dia tunda sampai sebelum habis bulan Ramadan. Tapi wallahu alam, yang rajih adalah hari di mana dia wajib zakat, pada saat itu juga dia harus menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak. Nah, kemudian pemerintah memiliki badan amil zakat. Kayak di Indonesia ada badan amil zakat nasional, Baznas. Adam dhahabis su'ah li jam'il amwalil batinah wa yatawalla ar-rajul tafriqatu amwalihil batinah bi nafsihi. Badan amil zakat, mereka tidak mengambil harta zakat yang itu batinah. Harta itu terbagi menjadi 2. Ada harta yang zahir, ada harta yang batin. Harta yang zahir, harta yang kelihatan sama orang. Apa itu? Peternakan, pertanian, perkebunan, kan terlihat oleh orang. Hanya harta itu saja yang diambil oleh badan amil zakat. Harta yang kedua jenisnya adalah harta yang batin. Emas, perak, mata uang, kan tidak terlihat oleh orang dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Nah, yang seperti ini zakatnya, yang kedua ini, harta batin ini, zakatnya langsung orang yang memiliki emas, perak, mata uang tersebutlah yang membagi-bagikannya, bukan oleh amil zakat. Jelas ini? Badan amil zakat hanya harta yang apa?
Harta yang zahir saja. Ya dari peternakan apa itu? Unta, sapi, kambing, domba ya. Kalau perkebunan hanya hintoh, gandum, syair, barli, kurma dan zabib atau kismis. Hanya ini saja. Baik. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Lam ajid fi sunnah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yab'ats man yajma' shadaqat min al-amwalil batinah." Aku belum pernah mendapatkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus amil zakatnya mengumpulkan zakat dari harta-harta yang batinah. Harta-harta yang batinah tadi apa? Emas, perak, ya. Tetapi mereka mengambil dari harta-harta yang itu zahir. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam ayyab'atha su'atahu illa ila ahli al-amwal adh-dhahirah." Dan tidaklah termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus amil zakatnya kecuali hanya ke orang yang memiliki harta yang zahir minal mawashi dari ternak, wazuru' wathimar pertanian dan perkebunan. Hanya itu saja. Ya. Jadi badan amil zakat hanya mengambil zakat harta-harta yang itu zahir, bukan yang itu batin. Nah, jadi misalnya kita mau mengeluarkan zakat uang, zakat rupiah kita sendiri yang membagikannya. Ke siapa? Nanti akan disebutkan siapa yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Mungkin ada di antara kerabat kita nih, ya sepupu kita, teman kecil kita, tetangga kita. Nah mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan harta zakat kita ini. Ya bisa jadi saudara laki-laki, saudara perempuan, ya. Tetapi baiknya diberikan untuk mereka itu hadiah yang baik-baik. Tapi kalau zakat pun misalnya diberikan kepada mereka boleh. Ya, tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang yang wajib untuk kita nafkahi. Saudara tidak wajib untuk kita nafkahi. Ya. Yang wajib untuk kita nafkahi siapa? Anak, istri, orang tua. Nah, tidak boleh harta zakat diberikan kepada mereka. Nanti akan kita bahas insyaallah. Kemudian harta-harta yang ada zakatnya apa saja itu? Yang pertama adalah emas dan perak. Kemudian pertanian tadi sudah disampaikan apa saja, dan perkebunan. Jadi pertanian dengan perkebunan itu cuma ada 4 ya yang ada zakatnya. Apa itu? Gandum, kemudian barli. Barli itu ot, kayak kue ot. Ini masih serumpun dengan padi. Padi ada zakatnya tuh. Ya, kemudian kurma. Kalau perkebunan kurma dan anggur dan zabib. Zabib ini anggur yang sudah dikeringkan. Hanya 4 ini saja yang ada zakatnya. Ya. Untuk mawashi ternak hanya 3 jenis saja. Unta, sapi, domba atau kambing. Ayam gimana? Enggak ada zakatnya. Nanti akan kita bahas. Ya, seseorang dia beternak rusa, beternak marmot, beternak jangkrik misalnya. Kan ada orang beternak jangkrik, kroto kayak gitu ya, untuk makanan burung misalnya. Kena zakat nggak itu? Nggak kena zakatnya. Rikaz itu apa? Harta karun. Gali sumur, dapat peti, di dalamnya ada koin-koin emas atau ada kalung. Ya, harta karun itu apa? Rikaz itu adalah harta peninggalan jahiliyah. Jadi sebelum masuk Islam ke daerah tersebut, terlihat dari koin tersebut ini zaman belum masuk Islam ke daerah tersebut. Itu dikatakan harta karun, itu ada zakatnya. Zakatnya tinggi, 20%. Khumus. Kalau tadi kalau emas dan perak kan 2,5%. Kalau ini 20%. Misalnya 100 juta dikeluarkan berapa? Berarti berapa? 20 juta.
Tapi kalau benda tersebut, koin emas tersebut masuk atau dia dapatkan di saat Islam sudah masuk ke negeri itu namanya luqotoh. Luqotoh, barang temuan, harus dia umumkan selama 1 tahun. Tidak ada yang datang, boleh dia manfaatkan. Apabila datang kemudian dengan bukti, maka dia harus kembalikan. Itu barang temuan hukumnya. Misalnya emas Soekarno atau emas misalnya, ya, berarti sudah datang Islam kan? Itu bukan harta karun itu. Itu bukan harta karun. Itu namanya barang temuan. Dia harus umumkan selama 1 tahun, gitu ya. Beda dengan harta karun memang peninggalan jahiliyah. Boleh langsung diambil, boleh dia langsung dimanfaatkan. Tetapi harus dibayarkan zakatnya, sekalipun harganya cuma 10.000 rupiah, harus dia keluarkan zakatnya khumus. Khumus 1/5-nya, yaitu 20%. Ya. Nah, kita masuk zakat emas dan perak dan mata uang. Zakat emas dan perak. Nah, kita sudah lewat tadi ya, ayat ancaman bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, akan disetrika bagian tubuh, bagian depan tubuh mereka, bagian 2 sisi tubuh mereka, bagian belakang tubuh mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian simpan, rasakan yang kalian simpan itu. Selama berapa lama? Terus disetrika selama berapa lama? 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun. Nas'alullah al-afiyah. Ini belum ada persidangan. Nah, yang ada emasnya, yang ada zakatnya apa? Emas, perak, mata uang. Berlian gimana? Mutiara gimana? Enggak ada zakatnya. Zamrud gimana? Enggak ada zakatnya. Bukankah itu bernilai? Kita beribadah harus pakai dalil. Itu semua ada di zaman Nabi. Berlian ada di zaman Nabi, mutiara ada di zaman Nabi, ada al-lu'lu', ada al-marjan. Ada itu di zaman Nabi SAW, ada zamrud. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan itu semua ada zakatnya. Jelas ini insyaallah. Jadi yang ada zakatnya apa? Emas, perak, mata uang. Dikiaskan ke emas dan perak. Kenapa? Karena emas dan perak dijadikan alat pertukaran di zaman Nabi SAW. Alat pertukaran kita apa sekarang? Rupiah, dolar, ringgit, real. Itu semua ada zakatnya. Ya. Berapa zakat emas? Kata Rasulullah 20 dinar. 20 dinar. Setiap 20 dinar setengah dinar. Ya 2,5%. 20 dinar, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kali 20 berapa Bu Zida? Salah. 4,25 kali 20 berapa? Salah. Nah, 85 gram. Ya. Apabila emas seseorang sudah mencapai 85 gram, maka sudah terkena nisab. Apa itu nisab? Batas minimal kadar dia terkena wajib zakat. Minimnya paling minim berapa? 20 dinar. 20 dinar emas nih. 20 dinar sama dengan 85 gram. Apabila emas seseorang sudah mencapai 85 gram ke atas, maka dia wajib kena zakat. Kalau 100 gram berarti berapa zakatnya? Kalau 100 gram? 2,5 gram. Jelas ini ya? Taib. Sudah jelas ini zakat emas ya. Dan syarat yang kedua selain sampai nisab, sampai 1 haul. Haul itu adalah 1 tahun. Tahun Qamariyah, Hijriyah, bukan Masehi atau Syamsiyah. Ya. Bukan Syamsiyah, bukan hitungan matahari. Sekarang kayak gini. Kita sebenarnya ada juga perhitungan tahun itu, ada perhitungan matahari, ada perhitungan apa? Bulan. Yang dipakai untuk Hijriyah adalah Qamariyah, perhitungan bulan. Ya. Yang dipakai oleh Masehi sebenarnya enggak mesti harus Masehi. Ya, itu mereka memakai perhitungan matahari. Baik.
Yang dimaksud dengan satu haul adalah perhitungan komariah bulan. Misalnya di tanggal, sekarang tanggal berapa? 16 ya. 16 Ramadan seseorang punya emas 100 gram. Maka tanggal 16 Ramadan tahun depan harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jelas insyaallah ya? Baik. Kemudian yang kedua yaitu zakat perak. Kata Rasulullah SAW, khams awak, 2 awak. 2 awak itu sama dengan 200 dirham. 200 dirham, 200 koin dirham. 200 dirham sama dengan 595 gram perak sekarang ini. Berapa harga perak? Ada yang suka beli perak? Berapa harga perak sekarang? Antara Rp10.000 sampai Rp15.000. Berapa hari lalu cuma Rp12.000 harganya. 12.000 kali 595 gram, maka 7.140.000 itu nisab. Ya. Seseorang yang mempunyai perak lebih dari 595 gram maka sudah terkena nisab. Apabila perak tersebut mengendap selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan apa? Zakatnya 2,5%. Nah, sekarang coba ya, ini di zaman Nabi nih, dinar 20 dinar, kalau dirham 200 dirham. Berarti di zaman Nabi perak itu 1 dinar sama dengan berapa? 10 berarti ya. 20 dinar itu nisab emas. 200 dirham itu nisab perak. 1 dinar sama dengan 10 dirham, gitu kan? Ya, baik. Sekarang coba harganya. Harga emas sekarang berapa 1 gram? Yang pasti aja, berapa harga emas sekarang? Coba tanya Mbah Google sebentar. Berapa? 1 juta. Baik. 1 juta kali 85 gram berapa? Berarti berapa? 85 juta. Ya. 595 gram perak dikali 12.000 sama dengan berapa? 7.140.000. 7.140.000. Subhanallah. Seharusnya kalau di zaman Nabi 595 gram itu harganya 85 juta. Jelas itu? Nah, Allah yang membuat harga itu naik, Allah yang membuat harga itu turun, Allah yang menjadikan sekarang ini harga perak 10 kali lipatnya harga emas. Maksudnya perbedaan di zaman Nabi itu 10 kali lipatnya. Sekarang kan 200 dirham itu sama dengan 7.140.000. Sedangkan emas sama dengan 85 juta. Itu berapa? 10 kali lipatnya kan kurang lebih. Ya. 10 kali lipatnya. Nah, sekarang mata uang itu dikiaskan kemana? Disamakan kemana? Dikiaskan ke emas atau dikiaskan ke perak? Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, mereka mengkiaskan mata uang itu ke emas. Kalau sudah sampai uang 85 juta maka sudah terkena nisab. Tapi wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadil Wadi'i rahimahullahu taala dan beberapa ulama yang lain, ila adna nisabain, nisab yang paling rendah. Sekarang nisab yang paling rendah apa? Perak. Kenapa kok harus dikiaskan ke emas, padahal perak pun dijadikan juga alat pertukaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelasin insyaallah. Ya. Kenapa harus dikiaskan ke emas? Karena harga emas stabil. Yang membuat harga emas naik, harga perak turun atau naik itu siapa? Allah. Karena perak ada nisabnya di zaman Nabi, pun itu berlaku di zaman kita sekarang. Apakah kemudian ketika itu turun tidak ada lagi zakat perak? Tetap ada kan? Tetap ada. Nah,
Dan karena perak pun dijadikan alat pertukaran di zaman Nabi SAW, sekarang alat pertukaran kita apa? Rupiah. Kenapa harus dikiaskan ke emas? Padahal perak pun dijadikan juga alat pertukaran di zaman Nabi SAW, maka dikiaskan ke perak. Wallahu a'lam. Jadi apabila kita punya uang 7.140.000 itu sudah terkena nisab. Sudah kena nisab. Uang tersebut mengendap selama 1 tahun, 1 haul, maka wajib dikeluarkan apa? Zakatnya 2,5%. 10 juta aja. Berarti berapa zakatnya 10 juta? Berapa? 250.000. 10 juta berapa? 250.000. Begitu kan, Bu Zidan ya? 2,5%, 250.000. Begitu? Jelas ini insyaallah? Baik. Sebagian orang itu zakatnya setahun sekali karena pembukuannya buruk. Baik. Mereka yang mengeluarkan zakat setahun sekali itu pembukuannya jelek. Ya. Pencatatannya jelek. Nah, bahkan di pas-pasin Ramadan atau bulan-bulan lainnya. Tapi kalau seandainya seseorang pembukuannya bagus, pencatatannya bagus, dia bisa saja sebulan sekali mengeluarkan zakat. Dia bisa mengeluarkan zakat setiap pekan, setiap bulan. Saya kasih contoh ya. Misalnya ini tanggal 16 Ramadan. Tanggal 16 Ramadan dia dapat 10 juta bersih. Ini udah di luar modal dia udah putar lagi. Ini 10 juta udah keuntungan bersih. Dia simpan 10 juta. Tag dia tulis 16 Ramadan 10 juta ditulis. Kemudian besoknya tanggal 17 Ramadan Allah kasih harta lagi, perdagangan dia sama, keuntungan 10 juta bersih, 10 juta ditulis. 18 Ramadan begitu juga sampai akhir Ramadan nih. Sampai akhir Ramadan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Berarti di rekening dia ada 150 juta lah kurang lebih. Ya. Ramadan tahun depan ini kan belum wajib zakat, baru kena nisab saja, ya kan? Udah sampai nisab nih 10 juta, tanggal 16 udah kena nisab, 10 juta tanggal 17 kena nisab, tetapi belum kena apa? Haul. Berarti belum wajib untuk dikeluarkan apa? Zakatnya. Makanya nggak ada zakat profesi. Belum diterima uang udah dipotong 2,5%. Ya. Bisa jadi belum sampai nisab, bisa jadi dan udah jelas itu tidak apa? Sampai haul. Zakat profesi itu. Nggak ada dalilnya itu. Kan gitu ya, biasanya orang 3 juta atau 5 juta gajinya. Sudah kena nisab belum 5 juta? Belum. Udah kena haul belum? Belum. Udah dipotong 2,5%. Kemudian 2,5% itu untuk siapa? Nanti harus ada 8 golongan. Tapi dikasih ke orang yang membutuhkan, orang sakit. Dia nggak fakir, dia nggak miskin. Untuk misalnya ada di antara karyawannya yang kecelakaan, yang ini itu. Jadi penyalurannya pun tidak sesuai dengan syariat. Pengambilannya tidak sesuai dengan syariat, penyalurannya tidak sesuai dengan syariat. Baik, ini untuk zakat profesi. Nah, tahun depannya tanggal 16 Ramadan 10 juta yang dia dapatkan tahun lalu dikeluarkan 2,5%-nya, 250.000 dia keluarkan. Tanggal 17 Ramadannya dia keluarkan lagi 250.000. Tanggal 18 Ramadan dia keluarkan lagi 250.000 karena tadi keuntungan tadi 10 juta. Jelas ini? Jadi seseorang dia bisa mengeluarkan zakat setiap hari. Kalau keuntungan, kalau seperti itu perdagangannya memang. Jelas ini insyaallah ya? Baik. Tapi kalau pembukuannya buruk, jelek, kapan dia pertama kali mendapatkan uang di atas nisab? Tanggal 16 Ramadan, 10 juta. Dia catat. Ini resiko ya.
resiko orang yang punya harta harus pandai mencatat. Kalau antum nggak pandai mencatat, itu berbahaya. Karena di sana ada perhitungan zakat. Ya, kalau nggak mau mengeluarkan zakat, ya sedekah-sedekah saja. Jangan sampai di atas nisab terus harta kita. Ya, seperti Imam Malik dan Laits bin Sa'ad, ulama yang kaya raya tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Tidak pernah mengeluarkan zakat, kenapa? Karena belum sampai 1 haul harta tersebut sudah terbagi-bagikan, sudah disedekahkan. Jadi nggak pernah sampai 1 haul terus. Ini ulama kaya raya luar biasa. 1 mangkok dikasih Imam Malik oleh Muhammad ibn Ishaq Gaharu. Dikembalikan mangkok tersebut emas, isinya emas penuh sama Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kaya raya tapi nggak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena tadi, ya, mereka belum sampai 1 haul sudah terbagikan harta mereka. Nah, apabila buruk pembukuan atau pencatatannya, maka setiap 16 Ramadan di awal hari dia memiliki harta mencapai nisab tanggal 16 Ramadan, dia kumpulkan total berapa hartanya? 150 juta berarti. Ya, sudah langsung 150 juta dia keluarkan apa? Zakatnya. Padahal kan yang 140 jutanya itu belum kena wajib zakat. Kenapa? Karena belum 1 haul. Jelas ini insyaallah? Yang sudah kena wajib zakat cuma yang 10 jutanya nih. Tapi boleh mendahulukan pembayaran zakat, boleh. Jelas ini insyaallah? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, sampai sini dulu. Ya. 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 Baik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kalau seandainya masih tetap di atas 7.140.000, misalnya berkurang jadi 8 juta, masih di atas 740.000, maka yang dikeluarkan yang 8 jutanya, bukan yang 10 jutanya. Jadi dalam 1 tahun itu yang mengendap akhirnya berapa, tapi harus pasti di atas apa? Nisab. Kalau seandainya sudah di bawah nisab, dia sudah nggak kena lagi nih. Dia masuk ke yang uang yang berikutnya. Gitu. Uang misalnya kepake untuk beli kurban. Ya, 10 juta, 4 juta, jadi 6 juta. Nah, 6 juta ini yang 16 Ramadan itu masuk ke yang 17 Ramadan. Jelas begitu ya? Dan uang yang biasanya dizakatkan itu uang yang tidak bergerak, atau ya uang apa istilahnya? Uang dingin ya. Ya, uang yang tidak dipakai. Ya, uang yang tidak dipakai. Kayaknya kedinginan ini Bapak. Nah, dikecilin aja sedikit lagi. Yang itu Faisal. Ya, uang yang nggak dipakai. Kalau uang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari, untuk beli makan, ya untuk misalnya kalau anak ada yang sakit, keperluan sehari-hari itu biasanya nggak dijadikan perhitungan. Ya, yang dihitung ada zakatnya itu memang yang disimpan. Mau disimpan di mana saja, mau disimpan di bank atau dia disimpan di lemari dia, pokoknya terendap selama 1 tahun, maka sudah kena haul. Jelas ini ya? Baik. Ada yang mau ditanyakan lain? Ya. Nah, itu. Baik, barakallahu fikum. Seseorang memiliki emas 80 gram, kena nisab enggak? Enggak kan? 80 gram enggak kena nisab. Nisabnya tadi berapa? 85. Dia punya perak 500 gram, kena nisab enggak? Enggak. Berapa nisab perak? 595 gram. Misalnya kalau dia hanya punya emas 80 gram, perak 500 gram, apakah ini digabung? Tidak. Apakah ini digabung? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau menentukan nisab emas sekian, nisab perak sekian. Jelas insyaallah?
tapi kalau dia punya mata uang. Dia punya emas 80 gram, dia punya mata uang 5 juta rupiah. Tadi kalau yang namanya mata uang, dia bisa masuk ke emas, bisa juga masuk ke perak, bisa dikiaskan ke sana dan ke sini. Tadi kita bilang dikiaskan ke perak. Kenapa dikiaskan ke perak? Ini yang paling rendahnya nih. Ya, karena perak dijadikan juga alat pertukaran di zaman Nabi SAW, dan bisa juga tentunya mata uang ini dikiaskan ke emas. Jadi apabila seseorang mempunyai 80 gram emas, mempunyai 55 juta rupiah, kena nisab nggak nih kalau digabungkan? Kena nisab kan? Kalau uang sama emas, uang sama perak digabung. Tapi kalau emas dengan perak tidak digabung. Karena Rasulullah menentukan. Kalau ini karena kias tadi mata uang ini bisa masuk ke emas, bisa masuk ke perak. Jelas ini insyaallah ya. Baik, silakan Pak. Enggak, Bapak dulu ini. Ya. Iya, Pak. Iya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Nah, para ulama mengatakan ke yang emas murninya, Pak. Berarti yang 24 karat. Yang 1 juta 1 gramnya. Nah, iya, nanti itu zakat perhiasan belum kita bahas. Maksud Bapak, pertanyaan Bapak apa? Apakah ada zakatnya? Baik. Nah, barakallahu fikum. Untuk zakat perhiasan sebenarnya nanti akan ada pembahasannya, tetapi tidak mengapa, perhiasan ada zakatnya. Ya, perhiasan ada zakatnya. Mau itu yang dipakai atau yang tidak dipakai, ya. Apakah harus kadarnya 24 karat? Gimana kalau seandainya 22? Enggak ada kayaknya perhiasan yang 24 karat ya. Susah ya dibikin, harus mesti 22 atau 20 kayak gitu kan, biar ada pengerasnya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gelang di tangan Aisyah. Rasulullah SAW bertanya, apakah kau sudah keluarkan zakatnya? Belum ya Rasulullah. Hasbuki minan nar, cukup itu nanti menjadi neraka untukmu, menjadi api untukmu. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak menetapkan ini 24 karat atau 23 karat gitu. Tetap berapapun sampai 85 gram. Kalau misalnya perak 595 gram, keluarkan zakatnya. Langsung lihat gramnya saja Pak, perhiasan. Wallahu a'lam. Boleh. Hukum emasnya, ya. Hukum asalnya memang dari emas itu, tapi nanti akan kita bahas. Boleh juga dibayarkan dengan uang seharga zakat emas yang dia keluarkan. Misalnya 100 gram dari perhiasan, kalau dipotong kan jadi jelek, jadi gimana juga, akhirnya 2,5 gram, 2,5 juta dia keluarkan pakai rupiah. Boleh. Nanti insya Allah akan ada dibahas. Ini seputar emas, perak, mata uang dulu ya. Seputar emas, perak, mata uang dulu, jangan yang lain dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nanti akan Anda bahas tentang ya. Ya. Sudah berkurangnya di bawah nisab, Pak. Di bawah nisab. Berkurangnya di bawah nisab atau di atas, masih di atas nisab? Oh, enggak kena zakat. Iya, enggak kena zakat, Pak. Misalnya 80 gram, enggak kena zakat. Karena Rasulullah sudah menentukan 20 dinar, 19 dinar setengah enggak kena zakat. Gitu ya, Pak ya. Baik. Ini seputar emas perak dulu.
Jelas ya insyaallah ya. Ayo coba. Iya. Iya, dikeluarkan terus setiap tahun. Enggak keluar. Ada uang nggak? Kalau ada uang, kalau dia nggak punya uang sama sekali, nggak dikeluarkan. Kalau dia punya uang, iya, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk ke zakat piutang. Zakat piutang. Piutang ada dua macam. Ada yang mungkin untuk kembali, ada yang sulit atau kecil kemungkinan untuk kembali. Gimana nih? Ya, misalnya ada orang yang pinjam ke kita 10 juta. Kita pinjamkan selama 1 tahun. Ya, maka kita bisa aja ambil kapan kita mau. Maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat uang tersebut, piutang tersebut. Ya, tapi kalau orang tersebut susah untuk bayar hutangnya, ya sampai 10 tahun, janjinya cuma 2 bulan, ini sampai 10 tahun, itu pun enggak full. Ya, apakah dibayarkan zakatnya? Tidak, yang pertama. Yang kedua, dibayarkan zakatnya cuma setahun. Ini pendapat banyak juga di kalangan para ulama. Ya, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya setiap tahun 10 tahun itu tidak. Ya, tetapi wallahu a'lam, pendapat yang pertama kuat, yaitu tidak dikeluarkan zakatnya kecuali apabila dia sudah mengendap lagi selama 1 tahun pada pemiliknya, baru dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Jelas ini zakat piutang ya, terbagi menjadi 2. Ada hutang yang mungkin untuk kembali, nah ini dikeluarkan zakatnya. Hutang yang kecil kemungkinan untuk kembali, kapan itu kembali, baru kalau masih ada pada dia uangnya selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau seandainya tidak dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama baiknya keluarkan saja zakatnya selama 1 tahun. Baiknya. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, kemudian yang berikutnya adalah zakat perdagangan. Baik. Zakat perdagangan, Anda mungkin berbeda dengan kebanyakan para asatid. Ya, Ana ikut pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ana ikut pendapat Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadil Wadi rahimahullah. Ana ikut pendapat Asy-Syaikh Abdurrahman Siddiq Hasan Khan. Kemudian Abu Muhammad Ibn Hazm. Kemudian Umar bin Khattab, bahwasanya tidak ada zakat perdagangan. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama ada zakat perdagangan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan banyak para ulama lain ada zakat perdagangan. Ya. Tetapi dalil yang digunakan untuk adanya zakat perdagangan itu hadisnya lemah. Hadisnya apa? Dhaif. Dan mereka menggunakan dalil-dalil umum. Dengan dalil-dalil umum itu pun terbantahkan. Misalnya, ya, dalil umum yang dipakai, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, keluarkanlah zakat dari apa yang kalian kasabtum, apa yang kalian dapatkan dari perdagangan, dan apa yang keluar dari bumi. Ya. Sepakat ijma ulama, sayur mayur itu tidak ada zakatnya. Kangkung misalnya, ada bos kangkung, 1 hari dia bisa untung 10 juta. 1 hari dia bisa untung 10 juta. Bayam, bawang, ya, bawang merah, bawang putih, kan bisa 1 hari 10 juta dari untungnya. Tapi itu sepakat ijma ulama tidak ada apa? Zakatnya. Nah, ya, kenapa ini tidak dimasukkan? Kenapa mereka para jumhur ulama mengatakan zakat perdagangan ada, tapi untuk sayur tidak ada memang. Padahal ayatnya umum, sayur pun harusnya kena juga zakatnya. Tapi intinya harus pakai dalil. Ya. Ini kalau dalil-dalil umum semua harta ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Tapi harus sebatas dalil yang datang. Sekarang dalil yang
di antara dalil yang kuat bahwasanya zakat perdagangan itu tidak ada adalah ketika para pedagang kuda dari Damaskus datang ke Madinah ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, khudh minna zakataha." Wahai Amirul Mukminin, tolong ambil dari kami zakat perdagangan kami. Kata Umar bin Khattab, "Innahu lam yaf'al dzalika sahibayya min qabl." Dua sahabatku tidak melakukan itu. Siapa dua sahabat Umar bin Khattab? Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak melakukan itu, tidak mengambil zakat perdagangan. Aku pun tidak mau mengambil zakat perdagangan. Fa'alahu musirin, mereka memohon-mohon terus, mohon-mohon ke Umar bin Khattab untuk diambil zakatnya. Ini beda ya pedagang zaman dulu sama pedagang zakat. Kalau sekarang gimana nggak ngeluarin zakat? Kalau pedagang dulu gimana memohon-mohon, Allah itu memelas-melas mohon-mohon gitu agar diambil zakatnya. Fa'alaha wa kadzalik. Umar bin Khattab pun memelas juga. Aku nggak bisa ngambil karena Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah mengambil zakat perdagangan. Wa kana fil majlis Ali bin Abi Thalib. Di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Faqala ya Amirul Mukminin. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Amirul Mukminin, khudha minhum ala annaha shadaqah." Ambillah dari mereka sedekah, bukan zakat. Ya. Akhirnya diambil sebagai sedekah bukan sebagai zakat. Kalau sedekah kan umum, nggak ada patokan 2,5%-nya. Ya, berbeda dengan zakat, ada 2,5%. Bid'ah kalau seandainya zakat dikeluarkan 3%, 10%, boleh nggak? Boleh nggak kalau saya mah zakatnya maunya 10%? Apa namanya itu? Bid'ah. Jelas bid'ah. Kalau sedekah boleh nggak 10%? Bebas. 50%, bahkan Abu Bakar 100%. Seluruh harta beliau dikeluarkan. Boleh enggak bersedekah dengan seluruh harta yang dimiliki? Boleh enggak Faisal? Kalau Masya Allah, jazakallahu khair, Faisal udah tahu jawabannya. Kalau seandainya orang tersebut dia masih kuat, orang tersebut dia bisa mencari nafkah lagi, ya udah tahu nih dari mana pemasukannya, kemana dia salurkan, udah tahu nih ya grosirannya, pasarnya udah tahu, dia boleh seperti itu, seluruh hartanya disedekahkan. Tapi kalau sedang sakit parah, nggak bisa dia bekerja, saya 2/3 harta saya sedekahkan ya Rasulullah, nggak boleh. Setengahnya Rasulullah, nggak boleh. Sepertiganya Rasulullah, itu pun sudah terlalu banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Jelas ini ya Pak ya? Baik. Nah ini zakat perdagangan. Maksudnya gimana? Apabila seseorang dia memiliki harta dari manapun, dari perdagangannya kah, dari profesi dia sebagai guru, profesi dia sebagai buruh, profesi dia sebagai karyawan, profesi dia sebagai tenaga ahli, ya, atau dia mendapatkan harta tersebut dari warisan, dia mendapatkan harta tersebut dari sodakoh, dari hibah, dari hadiah, yang jelas dari yang halal, maka apabila tercapai 2 syarat, ada sampai nisab, sampai haul, keluarkan zakatnya. Jelas ini? Tadi dari perdagangan Anda bilang, dari perdagangan dia dapat untung 10 juta setiap hari. Kena zakat enggak? Kena zakatnya enggak yang ini? Kena, karena sampai nisab, sampai haul. Jelas ini ya? Seseorang dia jual beli rokok, ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya. Seseorang mempunyai uang bermiliar dari hasil korupsi, ada zakatnya enggak? Enggak. Dari hasil riba, ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya. Dari hasil pencurian, dari hasil penggelapan, dari hasil, enggak ada zakatnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Enggak ada zakatnya. Orang banyak uangnya bikin pesantren dari harta korupsi ini, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. In la yaqbalullahu sholata,
la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia hadat sampai dia berwudu terlebih dahulu, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi. Ya. Nah jadi dari manapun uang tersebut harus syaratnya dari yang halal sampai nisab sampai haul, maka dikeluarkan apa? Zakatnya. Mau dia pedagang, mau dia profesi dia sebagai apapun, atau uang tersebut dari warisan, dari hibah, dari sodakoh, dari apa lagi misalnya, dia dapat uang dari mana nih misalnya, dari yang halal, maka sampai nisab sampai haul keluarkan zakatnya. Jelas ini insyaallah. Jadi mau di perdagangan, iya, sekarang sebagian pedagang macet. Ini kejadian, ini nyata, yang nyata anak kasih tahu sama ini kejadian nyata di Cibaduyut ini ya, yang jualan sepatu terkadang 1 minggu cuman laku 1 pasang. Zakat itu adalah uang yang terkumpul lebih, mengeluarkan zakatnya nih. Ini enggak keluar, dia membusuk sebagian sepatu itu, sendal. Ya, dia makan sendal sudah. Apa yang mau dia keluarkan zakatnya? Ya. Jadi dari manapun dia mendapatkan uang atau emas atau perak, dari perdagangan kah, dari warisan kah, dari yang sampaikan tadi, dari profesi dia sebagai apakah, sampai nisab sampai haul keluarkan apa? Zakatnya. Jelas ini insyaallah? Baik, barakallahu fikum. Ya, silakan Pak. Ya. Sudah sampai 1 haul Pak. Kalau sudah 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Depositonya misalnya 10 juta. Ya, jadi setiap tahun dikeluarkan terus tuh. Oh, itu riba Pak. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Bunganya maksudnya? Nggak boleh, itu riba. Itu nggak boleh disentuh itu. Nah, sebagian ulama diberikan kepada atau untuk memperbaiki jalan, jembatan, ya untuk keperluan umum, WC umum, dan dia nggak mendapatkan pahala sedikit pun. Ada orang fakir yang sangat-sangat kasih uang riba tersebut, dan dia sedikit pun tidak mendapatkan pahala. Itu uang haram. Apa Pak? Bagi hasil investasi boleh, tetapi investasi biasanya yang berjalan ya Pak ya, pada perbankan atau asuransi, mereka ada penjaminan modal. Penjaminan modal itulah riba. Tetapi ini memang sudah syarat dari BI, Bank Indonesia. Mau bank-bank syariat manapun, ya ada istilahnya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Ini sebenarnya syar'i ini. Ini sebenarnya syar'i, punya uang 10 juta diolah ya bagi hasil 50-50. Misalnya 50 pengelola, 50 pemilik uang, misalnya seperti itu. Harus persenan, bukan setiap bulan saya harus dapat uang 500 ribu. Mau untung mau rugi silakan, yang penting 500 ribu untuk saya. Ini riba. Ya. Tetapi harus persenan, 50%. Berapa hasil yang didapatkan dalam 1 bulan tersebut? 50% untuk pengelola, 50% untuk pemilik modal. Ini boleh. 30% untuk pengelola, 70% boleh, silakan. Ya, tergantung kesepakatan, tapi persenan, bukan apa? Bukan harus dipatok, harus 1 juta atau 500 ribu per bulannya. Ini riba. Kemudian tidak boleh ada penjaminan modal. Penjaminan modal itu sama dengan meminjamkan uang. Jadi kalau seandainya kita meminjamkan uang kepada si fulan 10 juta untuk usaha, bangkrut, tetap kita harus ngasih apa? Tetap kita berhak untuk mendapatkan 10 juta tersebut, karena akadnya adalah meminjam uang. Tapi kalau investasi, bangkrut, untung sama untung, rugi sama rugi. Sisa misalnya tinggal kursi, tinggal meja, tinggal gelas-gelas. Nah, itu yang diambil oleh pemilik uang tersebut. Untung sama untung, rugi sama rugi. Kayak gitu Pak. Nah, jadi apa? Mudharabah atau investasi yang ada sekarang ini di banyak perbankan atau asuransi itu semuanya riba.
Karena memang itu syarat dari Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia tujuannya baik untuk membuat aman apa? Nasabah, sekalipun baik tetapi itu adalah riba di dalam Islam. Ya, agar pihak bank atau asuransi tidak mudah mempermainkan nasabah. Ya, oh ini bangkrut, oh ini rugi, akhirnya nasabah nggak pernah apa? Dapat untung. Jadi harus ada penjaminan modal dari Bank Indonesia-nya. Wallahu alam. Ini pembahasannya masih panjang ini. Iya ya. Itu dulu Bapak itu. Ya, silakan. Gak kedengeran Pak. Iya. Iya ya, dingin kan. Nah. Ada grup. Nggak jelas. Nggak. Gimana coba Faisal yang ini Pak. Ngejelasin coba Bu Zidan dengar nggak tadi? Nggak dengar juga, nggak kedengaran. Oh ini malah ke investasi ya? Nah, beda Ustadz, bukan investasi ini mah. Jadi gini, misalkan saya ada proyek 30 orang grup wisata. 30 orang. 30 orang. Total nilai itu misalkan 30 juta modalnya. Saya nggak punya modal. Terus saya pinjam ke teman saya, bilang ke teman saya, lu mau modalin gua nggak nih 30 juta? Untungnya dari satu orang itu 500.000. Misalkan contoh untung satu pack itu 50.000. Nggak jelas ya. Halo, Ginar. Nah, coba dekat-dekat gitu aja. Ya, ya. Nah, di situ aja. Gimana Pak? Gini maksudnya. Nggak usah pakai itu. Ya, 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 ya. Itu udah jelas berarti 50% berarti si pemilik iya boleh enggak apa enggak, tapi kan di awal sudah dia pastikan keuntungan dia 500.000 kan begitu. Enggak, dia udah jelas keuntungan dia 500.000, untuk pemilik modal 200.000, untuk pengelola 300.000 begitu kan? Iya, bukan, enggak, tunggu dulu. Ini 200.000 sama 300.000 itu sudah kalau dipersenkan bisa gitu. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak. Cuma nanti ke depannya pokoknya setiap proyek tetap 200.000. Nah, itu baru riba di situ. Nah, misalnya dipatok 200.000 setiap proyek. Enggak, ya. Nah, ini yang zakat. Iya, coba dulu Pak Fatih. Iya, nggak ada zakatnya. Menurut anak nggak ikut pendapat jumhur. Stok barang dagangan nggak ada. Dan untuk misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan nisab zakat perdagangan nggak ada. Mereka mengkiaskannya ke emas dan ke perak. Padahal emas dan perak ada hukumnya sendiri, sepatu itu semua nggak ada nisabnya. Nah, makanya dari hasil perdagangan tersebut berapa keluarkan zakat. Iya. Iya, silakan. Iya. Enggak, sejak pertama kali mempunyai uang di atas nisab. Terus apa? Harta zahir.
kita punyanya harta batin punya, mau diambil zakatnya oleh badan amil zakat, kemudian dikonversikan ke harta zahir. Ya itu terserah orang yang mau bayar zakat. Kalau kan sama aja itu. Mau dia bayarkan zakat sapinya atau kambingnya misalnya seharga atau ya seharga uang pada saat itu. Boleh dia kasih, dia memilih, yang berhak untuk memilih adalah orang yang mengeluarkan zakat, bukan badan amil zakatnya. Ya. Gitu? Baik. Ya silakan Pak, silakan. Baik, Ana tadi dari awal sudah mengatakan Ana tidak berpendapat adanya zakat perdagangan. Jadi modal perdagangan itu nggak ada zakatnya, ya, nggak ada. Jumhur ulama ada, ya, ya. Mereka seperti itu, ya. Tapi kalau Ana tidak, kenapa? Karena semua hadis yang datang tentang zakat perdagangan semuanya dhaif. Ya. Ya. Enggak ada zakat. Nah. Iya, kalau nilainya besar, 2 miliar, dia punya uang 2 miliar. Sampai nisab, sampai haul keluarkan zakatnya. Enggak ada zakatnya, enggak ada dalilnya. Iya, kalau seandainya laku, berarti sampai nisab tuh. Ya. Ya. Uangnya aja. Uangnya saja ya belum sampai haul. Kalau sudah sampai ini sampai haul dikeluarkan zakatnya. Kalau belum sampai enggak ada. Semua aset dia jual beli, zakat perdagangan hanya ada pada emas, perak dan money changer. Jelas ini? Zakat perdagangan hanya ada pada emas, perak dan apa? Orang-orang jual uang. Karena sudah jelas itu nisabnya dari Nabi SAW. Iya. Iya, fix. Iya. Iya. Ya kalau jumhur ulama mengeluarkan zakat, Pak. Kalau Bapak tanya ke ustadz-ustadz yang lain, pasti ada zakatnya. Ya. Ya kalau saya hadis yang datang tentang itu semuanya lemah. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muqbil, Umar bin Khattab tidak mengambil zakat perdagangan. Yo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan zakat itu cuma sedikit. Zakat itu cuma sedikit kan? Dari 10 juta cuma 250 ribu. Kalau seandainya sedekah dia bisa 50%. Ya, banyak ulama bilang kayak gitu juga banyak. Tapi kalau ana ulangi lagi, ana ikut pendapat Asy-Syaikh Al-Albani. Kenapa? Karena semua hadis yang datang tentang adanya zakat perdagangan lemah dan membingungkan. Ini saya mau jual tapi jualnya jadi atau enggak, nanti jadi maksudnya keamalan hati itu. Pokoknya walhamdulillah sampai mudah saja. Zakat itu ada uang emas, perak atau mata uang, sampai nisab, sampai haul keluarkan zakatnya. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul, tidak keluarkan zakatnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Gitu ya Pak ya. Nah, banyak yang tidak sepakat, ya. Hanya ulama, hanya beberapa saja. Banyak yang menyerang Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau menjawab semuanya.
Enggak, kalau jumhur ulama itu ibadah, Pak. Ibadah. Kalau yang tidak mengeluarkan zakat, apakah dia terancam? Enggak, dia beribadah juga untuk tidak mengeluarkan zakat. Dia sesuai dalil. Itu tadi di sini ijtihadiyah. Ya, ijtihadiyah. Nah, tadi sekarang dia punya sayur banyak nih, bertonton sayur tersebut. Mereka ulama yang mengatakan adanya zakat perdagangan, dibilang itu nggak ada zakat perdagangan. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya bertubrukan banyak hal-hal yang itu kontradiksi antar mereka sendiri. Ya, mau dia jual sayur ada zakatnya sampai haul. Maksudnya tadi? Dia jualan sayur, mau dia jualan tanah, mau dia jualan mobil, uang yang terkumpul tersebut sampai nisab, sampai haul dikeluarkan zakatnya. Mudah begitu saja. Kalau tidak ada nisab, belum sampai nisab, karena diputar terus, ya nggak sampai nisab, nggak ada uangnya, nggak sampai nisab, nggak ada haul, nggak keluarkan zakatnya. Ya, biasanya kalau pedagang kayak gitu. Nah, banyak sedekah aja. Rasulullah SAW, ya ma'syarat tujar subuh tijaratakum bisadaqah. Wahai sekalian pedagang, leburkan perdagangan kalian itu dengan sedekah, karena kalian banyak bohong dan banyak bersumpah. Ya kayak gitu. Asli belum sampai belum sampai modal lagi, udah untung. Tapi ini penting, Ana sampaikan dulu ya, ini penting nih, waktu udah habis nih. Baik. Ada di sini ada petani nggak? Oh ya, Ana sampaikan zakat pertanian lah ya. Zakat pertanian tadi cuma 4. Apa itu? Ya, kalau di kita cuma padi aja. Ya, jadi gandum, barley, oat. Quaker oat itu oat, nah itu yang ada syair namanya. Kemudian kurma dan zabib kismis. Nah, hanya ini saja yang ada zakatnya, dan padi digolongkan ke gandum tadi. Baik. Kapan zakatnya? Ini tidak lihat haul. Yauma hasadih, di hari dia panen. Setiap panen keluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisab. Berapa nisab pertanian? 5 ausuk. 1 wisak 60 sok. 1 sok kita ambil yang paling rendahnya, karena sok ini adalah volume, sedangkan gram itu adalah berat. Sebenarnya nggak bisa kita samakan ini antara volume dengan gram, sama volume berat. Tapi sebagian ulama digramkan juga. Kita ambil yang paling rendahnya 2,5%. 2,5% kali 60 Abu Zidan kali 5. 2,5 kilo, afan. 2,5 kilo. 2,5 kilo kali 60 kali 5. 750.000. 750 kilo. Apabila hasil panen melebihi 750 kg, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau cuma 200 kilo panen dia, 400 kilo panen dia, nggak ada zakatnya. 750 kilo dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Usyr, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa itu? 1/10. 10%. Ya, itu kalau mudah pengairannya, seperti sawah tada hujan, irigasi, tidak ada biaya kita untuk mengairi sawah kita, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Kalau pengairannya itu sulit, harus pakai orang, sewa orang, harus pakai pompa, harus sewa sapi, harus sewa pakai motor, maka nisful usyr, setengah dari 1/10, yaitu 5%. Dari 1 ton hanya 50 kilo. Ini kalau sulit pengairannya. Jadi tergantung pengairannya zakat nih. Kalau pertanian, kalau mudah pengairannya 1 ton dikeluarkan 100 kilo. Jelas ini ya? Oke, ini kita lewat dulu nih. Ini soalnya banyak yang lebih penting dari ini. Oke. Zakat hewan, di sini ada peternak? Enggak ada lah ya, enggak ada. Oke. Hewan hanya ada apa? Hanya unta, sapi dan kambing atau domba. Di zaman Nabi ada ayam. Kenapa enggak ada zakatnya? Tadi ada ayam. Orang peternak ayam sekarang beribu. Kan gitu. Satu hari mereka dapat untung bisa puluhan juta, ratusan juta. Ada zakatnya enggak? Enggak ada. Dari uang tersebut sampai nisab, sampai haul, keluarkan apa? Zakatnya. Begitu. Ya, berbeda sama kambing. Kalau sudah sampai 40 ekor, nah zakat peternakan itu sampai nisab
unta 5 ekor, nisab sapi 30 ekor, nisab kambing 40 ekor ke atas. Nanti anak nggak perinci ini. Ya, perinciannya bagi yang serius aja nanti tanyain ke anak jawab. Ya, kemudian yang kedua sampai 1 haul. Yang ketiga saimah. Apa itu saimah? Saimah digembalakan. Kalau yang dikasih pakan, ada ikhwan punya ternak kambing dekat pasar induk ratusan, tapi dikasih pakan dari limbah pasar induk Caringin sekian juta beli untuk pakan kambing, itu nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya yang diabur, yang digembalakan. Jelas ini insyaallah. Baik. Ya, kemudian kemudian kita bahas masharifuz zakah. Kepada siapa saja zakat itu diberikan, siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat? Ada 8 golongan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, untuk orang miskin. Orang fakir ini yang keadaannya lebih parah daripada orang miskin, ya. Tapi orang miskin itu kadang ngepas, kadang kurang-kurang dikit. Nah, itu miskin tuh. Ya mungkin kebutuhan gajinya 1 bulan, dia anak 2, 1 bulan mungkin berapa? 1 juta ya, termasuk miskin lah ya, 1.500.000 kayak gitu ya, ngepas banget, anak 2 kayak gitu. Nah kalau seandainya di bawah itu termasuk fakir. Baik. Wa fir riqab wal amilina 'alaiha, amil zakat. Amil zakat hanyalah mereka yang bekerja di pemerintahan, bukan di lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan. Kecuali mereka bekerja sama dengan badan amil zakat pemerintah, baru mereka dikatakan amil zakat. Yang dikatakan amil zakat adalah yang bekerja di pemerintahan. Ya, ini amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dapat dilunakkan hatinya. Siapa mereka itu? Orang kafir. Kalau dikasih harta, lunak hati mereka mau masuk Islam atau tidak. Setidaknya lunak hati mereka, dikasih harta zakat. Orang yang baru masuk Islam dikasih harta zakat biar kuat imannya. Orang Islam yang nggak sholat dikasih uang biar dia kuat imannya, biar dia sholat. Mu'allafah qulubuhum. Sebagian orang jahat kemudian dikasih uang, mau dia lunak kepada kaum muslimin, mereka mu'allafah qulubuhum. Kayak Amerika dikasih uang sama Arab Saudi, nunduk mereka tuh. Nah itu mereka mu'allafah qulubuhum tuh. Ya, baik. Wafir riqab, budak yang mau dimerdekakan, yang nggak ada sekarang. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wafi sabilillah. Nah, wafi sabilillah, di jalan Allah. Ana cenderung pada pendapat ini hanya untuk mereka para tentara Allah, al-mujahiduna fi sabilillah, bukan para ustadz, dai, santri, ya. Mereka fi sabilillah, betul, mereka fi sabilillah. Sekarang, anak tanya, antum sekarang fisabilillah enggak? Antum fisabilillah sejak antum keluar dari rumah untuk belajar ilmu agama, tertulis fisabilillah sampai apa? Sampai pulang lagi. Jadi bisa dong mendapat zakat semua. Semua suami yang bekerja untuk mencari nafkah untuk anak istrinya, apa kata Rasulullah? Mereka tuh fisabilillah. Tetapi masa semuanya dapat? Orang yang kerja semuanya dikasih? Enggak. Tetapi fisabilillah yang dimaksud di sini adalah al-ghuzah, mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ke masjid, enggak boleh ke pesantren, enggak boleh ke madrasah, enggak boleh ke rumah sakit. Ya, harus ke orang, fisabilillah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnu sabil, mereka yang terputus bekal mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kampung mereka. Ya, itu ibnu sabil. Siapa saja yang tidak boleh menerima harta zakat? Yang pertama adalah al-kafir al-mulhid, orang kafir yang membenci Islam. Orang kafir yang membenci Islam tidak boleh diberikan harta zakat kepada mereka. Kemudian, ini buru-buru nih ya. Yang kedua adalah ahlul bait, adalah keluarga Nabi SAW. Siapa keluarga Nabi itu? Banu Hashim dan Banu Muttalib, keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Rasulullah SAW bersabda, Banu Hashim dan Banu Muttalib syai'un wahid. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib itu satu. Muttalib, Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai 4 orang putra. Ada Hashim, ada Muttalib, ada Abdul Syams, ada Harith. Ada 4. Kata Rasulullah SAW, yang dikatakan ahlul bait hanya keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Jadi Hashimi dan Muttalibi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau termasuk dari keluarga Nabi, bukan dari jalur Hashimi.
tetapi dari jalur apa? Muttalibi. Karena itu imam madhab yang wajib untuk kita cintai lebih daripada imam madhab yang lain adalah siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita wajib untuk mencintai keluarga Nabi SAW yang di atas sunnah Nabi SAW, yang Islamnya seperti Islamnya Rasulullah SAW, lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan dan baik kepada keluarga Nabi. Ya, kepada keluarga Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la al bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min al baiti. Demi Allah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, as-salata wa al-baiti, as-salata wa al-baiti. Jaga oleh kalian salat, jagalah oleh kalian keluargaku. Tapi siapa? Keluarga Rasulullah SAW yang seperti Ali bin Abi Thalib, bukan yang kayak Abu Lahab, ya, yang mereka berislam dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, Rasulullah ketika memberikan harta khumus yang diambil dari ghanimah itu diberikan kepada keluarga Hashim dan keluarga Muttalib. Dan inilah yang diwajibkan oleh Imam Syafi'i, oleh Al-Imam Nawawi. Jadi keluarga Nabi adalah keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Bukan hanya Alawiyin, bukan hanya Husain, bukan hanya dari keturunan Husain. Karena Syiah lebih pada apa? Mereka keturunan Husain saja, bukan keturunan Hasan. Taib. Jadi Al-Bait kalau dari Hashim yaitu mereka Al-Ali, keluarga Ali, Al-Ja'far, keluarga Ja'far, Al-Aqil, keluarga Aqil. Di sana ada keluarga Abbas. Abbas mempunyai 10 anak. Ada Abdullah bin Abbas, ada Fadl bin Abbas, ya. Khilafah Abbasiyah itu kembali kepada Abdullah bin Abbas. Mereka semuanya keluarga Nabi. Imam Ahmad dicambuk sampai berdarah-darah, kencing darah beliau. Apa kata beliau? Saya maafkan seluruh apa yang dilakukan oleh mereka kepadaku. Aku tidak mau ada sengketa antara aku dengan keluarga Nabi. Kalau kerajaan dari ujung timur sampai ujung barat itu adalah Ahlul Bait, Abbasiyah, ya, bukan hanya apa dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Sekarang ini yang dimunculkan hanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Baik. Jadi insyaallah yang ketiga, ini sedikit cepat ya. Yang ketiga, yang tidak boleh mendapatkan harta zakat tadi sudah disampaikan, yaitu yang berhak untuk kita kasih apa? Nafkah. Siapa mereka? Anak, istri, kemudian orang tua, ya. Tetapi istri boleh memberikan zakat kepada suami, karena di dalam Islam harta istri itu harta istri sendiri. Nggak boleh harta istri untuk bayar listrik, untuk beli beras, anak-anak, untuk nggak boleh. Harta istri sendiri. Harta suami bukan harta istri. Itu harus diingat. Ya, salah kalau bilang harta suami harta istri, karena istri nggak cuma satu. Ya, baik. Harta suami, istri dan anak punya hak. Hak apa? 3. Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Ini saja. Yang wajibnya apa? Makan, kembali ke uruf kebiasaan. 3 kali makan 1 hari 1 malam. Batagor, baso, nukarari itu mah eta mah sunnah. Lain wajib, nu wajib nama sarapan, makan siang, makan malam, itu yang wajibnya. Jelas ini insyaallah? Baik. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan gaji semua kasih ke istri. Dia ada ngasih untuk saudara dia, untuk ke ayah dia, untuk ke mertua dia, untuk suami yang pegang. Nah, untuk kebutuhan makan istri yang pegang. Taib. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh disalurkan harta zakat tadi, wujuhil qurab. Maksudnya apa? Ke jalan-jalan kebaikan seperti masjid. Ya, nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke pesantren zakat itu. Ya, listrik nggak bisa. Harus ke orang tadi yang sudah Anda sampaikan. Nah, untuk zakat fitrah pun qadarullah nggak akan terbahas ini. Ya, insyaallah kita tunda pekan depan saja ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang penting aja, coba. Nah, fadhil. Faza. Iya.
nggak boleh, nggak boleh, ya nggak boleh. Ahlul bait, zakat ahlul bait pun nggak boleh juga kepada ahlul bait yang lain. Ketika Rasulullah SAW melihat Hasan makan kurma sedekah, langsung dimasukkan tangan Rasulullah SAW ke mulut Hasan, biar muntah, muntahkan. Ama ta'lam laqad hurrima alaina shadaqah, apakah kau tidak tahu diharamkan untuk kita makan harta sedekah? Ya nggak boleh. Fa innaha ausakhun nas, karena harta zakat, harta sedekah itu adalah harta kotor manusia. Nah, nggak boleh, tetap harta kotor. Pak Aslam, silakan. Sudah, nggak jadi tanya Pak Aslam. Nah, ya Pak Farnian. Yang halalnya aja. Yang halalnya aja. Diperkirakan saja berapa persennya. Nah, Allah nggak mau terima yang haram. Baik. Iya, semua. Iya. Gimana? Oh, daftar haji. Nah. Enggak, daftar haji udah enggak dizakatkan lagi. Karena itu sudah masuk untuk porsi dia. Dia enggak seenaknya untuk bisa mencabut. Ya, enggak seperti kita sudah membelikan sesuatu. Ya, enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Ya mau itu warisan, mau dari manapun, yang penting udah masuk ke porsi haji kan, untuk enggak terkena zakat. Barakallahu. Nah, fadhil. Silakan. Apa Pak? Harta bersama. Emas. Tadi kembali harus emas, perak atau mata uang. Ya, harus jadi mata uang dulu. Misalnya tanah, rumah harus dijual dulu, seperti itu. Mata uang boleh. Mata uang kalau masing-masing pembagian itu sudah mencapai nisab dan haul, dikembalikan masing-masing, nggak sama semua. Laki-laki perempuan beda. Harus segera dibagikan Pak itu. Oh enggak, dia haknya masing-masing. Enggak dikumpulkan, enggak. Iya. Iya. Silakan, mungkin ada yang lain? Iya, silakan Bu Sofia. Itu sama dengan piutang yang nggak bisa kita ambil sekehendak kita kan. Jadi kapan bisa sampai kepada kita? Nah, uang tersebut baru mulai nisabnya. Kalau sudah sampai 1 haul baru keluarkan. Enggak dikeluarkan zakatnya. Sampai uang tersebut sampai kepada kita pegang. Karena kan itu nggak bisa kita ambil seenak kita kan? Ya, kapan kita pegang? Udah diambil? Belum diambil? Iya, uang pensiun tersebut kalau seandainya sudah kita ambil, maka mengendap selama 1 tahun baru kita keluarkan zakatnya. Enggak, karena itu masuk piutang yang nggak bisa kita ambil sekehendak kita, ya. Termasuk piutang ya kan, yang tidak bisa kita ambil sekehendak kita kan begitu. Nah, ya. Enggak perlu. Kita menghukumi secara zahir saja. Orang tersebut berhak mendapatkan zakat, kita kasih. Ya. Cukup ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di sore ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.